Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman guru dan teman-teman PPG Prajabatan semuanya, pada kali ini saya akan melaksanakan wawancara bersama guru pamong saya yang bernama Mr. Adi. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Indramayu yang mengampu pembelajaran bahasa Inggris. Dan pada kali ini, wawancara yang akan kami lakukan untuk memenuhi salah satu tugas kami di mata kuliah kurikulum begitu. Oke, ya, baik. Apakah bisa langsung kita mulai untuk pertanyaannya, Mister? Bisa. Oke, bisa. Silakan, Miss Tiara. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, perkenalkan dulu. Nama saya Salma Zafira Adila. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024, gelombang 2. Lalu ada di sini teman saya, silakan. Halo, nama saya Hayatnima. Saya juga sama, satu angkatan dengan Salma. Selanjutnya ada Tiara Parini Citrahati, sama juga. Baik, ya. Jadi kami bertiga sedang melaksanakan PPL di SMA 1 Indramayu dan kali ini kami akan melaksanakan wawancara kecil-kecilan ya, begitu Mister. Oke, silakan bisa diajukan untuk pertanyaan pertama, Miss Tiara. ya, jadi wawancaranya itu tentang where to dalam kerangka understanding bagus. Bagaimana cara menyusun modul ajar atau rancangan pembelajaran sesuai dengan alur UBD. Yang jelas untuk penyusunan sebuah modul ajar itu sudah ada pedomannya sendiri dan kita sudah memastikan gitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran, dan yang terakhir dosen. Tiga hal yang harus ada di dalam sebuah modul ajar. Nah, adapun format dan lain sebagainya untuk saat ini memang sudah tidak dibakukan lagi seperti dulu. Saya menyusun RPP itu harus ada ini bla 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 itu nggak ada. Jelas tiga hal itu harus ada, kemudian identitas. Berarti dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu sebenarnya nggak melulu tentang yang ada di silabus kah? Atau bisa fleksibel kayak kita merancang atau membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan keadaan nyata siswanya. Ya, silabus dibuat itu sebagai pedoman, tapi di lapangan itu kita dari sama-sama oke itu tidak ke ujung sana. Itu tidak sama-sama, jangan jauh-jauh di Indramayu aja, di wilayah kota dengan wilayah itu pasti tidak sama. Dan itulah tujuan kurikulum mereka, bagaimana bisa memberikan esensi yang tepat untuk siswa. Tapi dengan materi yang ada dan juga basic knowledge yang dimiliki oleh anak-anak itu kan pasti beda-beda. Oke, ini misalnya ya, Mister mengambil satu materi gitu, misalnya procedure text. Apa tujuan pembelajaran yang Mister buat ketika materinya procedure text? Tergantung skillnya skill apa, dan kalau yang terakhir saya gunakan itu saya ambil skill writing, dan tujuan akhirnya adalah siswa mampu membuat sebuah teks prosedur dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang dimiliki bahasa Inggris. Kenapa Mister mengambil tujuan pembelajaran seperti itu? Kenapa menulis misalnya? Oke. Karena di SMA itu masih genre base, jadi kita starting by writing dulu, kemudian nanti baru masuk ke skill-skill yang. Berarti hasil akhirnya nanti dalam bentuk teks. Kalau misalnya Mister kayak memposisikan kemampuan peserta didik dari kelas yang Mister ajar tuh, itu juga berarti berkaitan juga dalam perancangan tujuan pembelajarannya. Iya. Misalnya dikaitkan dengan tadi elemen menulis dengan kemampuan peserta didik itu gimana? Kayak misalkan di kelasnya Mister ini apakah anak-anak tuh sudah mampu menyusun prosedur teks dengan benar, atau mereka tuh dasar-dasarnya saja mereka belum tahu?
Oke, yang jelas untuk itu kan berarti ada di tahapan-tahapan di modul ya, kemudian di awal pemberian materi. Nah untuk background dari anak-anak sendiri tergantung dari backgroundnya ya, jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua. Jelas kita sudah memberikan terlebih dahulu seperti apa sih, gitu kan, prosedur teks ini, procedure ini kayak gimana, kemudian cara kayak gimana, contohnya apa, baru nanti setelah mereka mengetahui apa namanya dasar-dasarnya itu baru ke inti dari proyeknya. Karena tadi kan proyeknya tentang menulis ya, hasil akhirnya tuh mereka dapat menyusun prosedur teks dengan baik dan benar. Apakah itu secara individual atau secara kelompok biasanya? Dua, jadi di kelompok terlebih dahulu, baru setelah di kelompok mereka mengetahui bagaimana alur dan lain sebagainya, baru kita kritik. Kalau metode yang digunakan bagaimana? Pendekatan kita ya dari awal sampai dengan akhir. Kalau misalnya memang ini kan di writing ya, kita pakai project base. Kemudian untuk ke anaknya yang jelas banyak hal-hal yang kita lakukan dari mulai awal kita screening terlebih dahulu seperti apa sih basic gaya mereka belajar dan itu bisa menentukan. Dan setiap kelas beda-beda. Of course. Setiap kelas beda-beda. Iya. Kemudian kalau misalkan pembagian kelompoknya itu sendiri dilihat dari gaya belajarnya berarti. Kalau pembagian kelompok random. Oh, oke. Biasanya kita satu ya. Intinya mah di random, jadi tidak ada grade atas sama bawah, itu nggak ada. Lalu bagaimana dengan cara Mister menyampaikan instruksi untuk supaya mereka itu paham dengan tugas mereka untuk menulis prosedur teks? Karena kan kalau menulis atau menyusun teks itu mungkin menurut mereka agak susah ya, karena mereka juga belum mempunyai kemampuan yang baik dalam menulis, apalagi itu bahasa Inggris. Lalu instruksi yang diberikan Mister kepada mereka supaya mereka paham itu bagaimana? Karena awal mereka sudah diberikan materinya, kemudian contoh-contoh teksnya, dan dari contoh-contoh teks tersebut mereka sudah ada gambaran seperti apa kerangkanya, dan kita kan sudah menuliskan terlebih dahulu ya bagaimana kerangkanya, kemudian tesis yang digunakan apa, kemudian language features yang digunakan itu kan itu jadi bekal mereka gitu kan. Kita starting by arranging knowing the words, kemudian arranging sentence, kemudian baru ke paragraf, baru ke teks. Jadi tahapan-tahapannya di sini. Jadi mereka akan mengetahui terlebih dahulu seperti apa sih, bagaimana, kemudian vocabulary-nya bagian apa saja dan seperti apa saja, penjelasannya seperti apa. Nah, baru mereka diminta untuk menyusun terlebih dahulu dari mulai kalimat, kemudian paragraf, sampai dengan teks. Iya, berarti kayak memberikan pemahaman dulu kepada mereka, habis itu diberikan contoh gitu ya, supaya mereka paham. Lalu dalam elemen menulis ini kriteria yang Mister pakai untuk menilai hasil akhir mereka tuh apa aja? Ada beberapa yang memang general ya, dari apa namanya struktur ininya, struktur kalimatnya dan juga teksnya, kemudian tata bahasa, kemudian ada juga di situ pilihan katanya. Berarti menggunakan rubrik penilaian atau gimana? Ya. Oke, berarti sudah ke cara menilai. Selanjutnya, bagaimana nih caranya Mister menggugah pemikiran untuk melibatkan siswa-siswa ini dalam ide-ide besar untuk melakukan kinerja-kinerjanya? Kalau untuk motivasi ya itu berarti kan motivasi ya. Kita biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan pematik yang memang di situ kita susun di awal untuk memberikan motivasi ke anak agar mereka berani untuk menyampaikan ide mereka.
Berarti dengan pertanyaan pemantik, apakah pertanyaan pemantiknya selalu berhubungan dengan materi yang akan diajarkan atau asal mereka berani ngomong dulu? Yang kalau buat ke materi sudah pasti itu yang materi dengan temanya yang sudah bahas ya. Tapi ada beberapa yang bisa improve. Misalnya dari awal kalau misalnya memang itu masuk ke materi dan ternyata dia skillnya lebih tinggi, nah kita bisa memberikan pertanyaan yang improvisasi. Berarti yang dengan sesuai tema dulu, dilihat dari kemampuan-kemampuannya, akan diajukan pertanyaan lanjutan. Selanjutnya, situasi apa yang dapat melibatkan peserta didik membuat ide besar yang menarik, konkret, dan sangat penting? Karena saya sering menggunakan diskusi ya, jadi mereka selalu berdiskusi membahas tentang materi yang sedang diajarkan, sedang diajarkan. Kemudian dari situ mereka bisa mengeksplor lebih jauh. Karena dengan diskusi kan tidak ada beban ya, tidak ada beban yang diberikan oleh individu atau pertanyaan yang memang yang pertanyaan yang memang dia kesulitan gitu. Jadi kalau didiskusikan mereka bisa saling sharing ketika diskusi. Berarti diberi kesempatan untuk siswanya diskusi sesama temannya dulu. Ya. Baru kesempatan untuk ke ruang terbuka dan bersama mister gitu. Lalu pendekatan. Nah, untuk penyampaian materi yang biar mengeluarkan motivasi anak-anak ini seperti apa yang biasanya mister lakukan? Strategi apa yang Mister gunakan dalam pembelajaran? Oke, kalau spesifik strategi yang jelas kita biasanya di awal ya kalau misalnya materi itu kita pakai flip class, kita gunakan untuk memberikan ekstra basic knowledge yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang kedua, sometimes gaming itu juga penting. Saya pakai gamification dan juga group discussion yang bisa membuat mereka lebih interest ya, lebih interest terhadap pelajaran yang memang sedang dibahas. Berarti mostly pakai flip class terlebih dahulu. Ya. Lalu yang kedua tadi gamifikasi dan Ada group discussion. yes, Group discussion. Peluang. Ngomong soal peluang, apa saja yang bisa menopang minat belajar siswa, terutama dalam keadaan pembelajaran yang terasa sulit, mungkin di dalam suatu materi yang menurut siswanya, oh ini agak sulit nih, bagaimana caranya Mister lebih menopang motivasi mereka? Kalau untuk materi-materi yang sulit, biasanya kita lebih ke relax, jadi membuat mereka tidak terlalu tegang gitu kan. Ini ya tadi dengan menggunakan gamification, kemudian kita juga mengetahui apa namanya, di flip class itu kan kita bisa mempelajari mereka bisa baca terlebih dahulu di awal, nah itu juga bisa membantu mereka apa namanya, memberikan ekstra ya. Kalau misalnya memang pembelajarannya sulit itu kan kita bisa memberikan pointer-pointer, oh ini nanti ini nanti dipelajari dulu ya yang materi ininya, kemudian dipelajari dulu seperti apa sih gitu kan materinya, dan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ketika pertemuan diskusi. Berarti membuat siswanya rileks dulu biar Iya. Nah itu juga memang media pembelajaran penting ya, karena kita apa namanya, harus berpikir ekstra ketika materi itu sulit, gimana caranya biar di anak itu tidak terlihat sebegitu sulit. jadi rileks sama penunjang pembelajaran. Lalu hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko atau rendahnya imajinasi dari siswa, atau siswa-siswa ini jadinya
malu atau takut untuk bertanya kepada Mister? Kalau hambatan biasanya di classroom management ya. Kalau misalnya kita melihat di kelas itu, kalau misal di kelasnya memang ini kok kondisinya di siang hari gitu kan, nah, itu biasanya agak sulit, tapi itu masih bisa diberikan apa namanya, diberikan motivasi ya, diberikan motivasi, kemudian kita bisa memberikan solusi ya, karena memang guru itu sebagai fasilitator, jadi kita harus bisa memberikan strategi-strategi yang membuat anak itu lebih aktif gitu. Karena biasanya kalau saya lebih cenderung ke anak-anak, misalnya anak yang nggak aktif, kemudian anak-anak yang diem aja, anak-anak yang ngantuk kan aja, itu malah justru anak-anak yang selalu ditanya, selalu. Jadi setiap pertemuan itu pasti kayak gitu. Jadi anak yang memang udah ketahuan pinternya ya udah itu pending dulu, dia itu nanti biar dia presentasi aja. Ada step-step gitu nggak sih, misalkan tadi yang selalu ditanya anak-anak yang diam atau terlihat tidak memperhatikan. Misalkan mereka masih terlihat tidak memperhatikan, apakah ada step tambahan yang mungkin bisa tingkatkan? Biasanya sih sudah cukup sampai di situ, karena memang saya belum pernah menemukan, tapi kalau misalnya memang ada hal-hal yang ditemukan itu, kita bisa melakukan ekstra ya, ekstra research, maksudnya pendalaman materi lagi, pendalaman karakter lagi, karena memang setiap anak itu memiliki karakter yang beda-beda. Mereka, gaya belajar mereka maupun motivasi mereka, termasuk minat mereka kepada pelajaran yang kita berikan. Ada yang memang nggak suka bahasa Inggris, ada yang memang senang, ada yang memang biasa-biasa aja. Dan mereka pasti berbeda-beda, dan dari situ kita bisa mengetahui, oh ternyata ini minatnya kurang, oh kita bisa memberikan strategi apa, oh kita bisa memberikan, anak ini minatnya kurang ke bahasa Inggris, tapi kalau diajak ngerjain bahasa Inggris dia paling aktif. Itu bisa jadi strategi buat kita. Berarti strateginya muhasabah diri juga ya, Sir? Iya, Melihat udah pasti refleksi gitu kan, harus bisa mengetahui kita ada di mana dan seperti apa. Oke. Lanjut ke explore. Oke, lanjut ke bagian explore ya, Mister. Masih tentang pembelajaran pastinya. Gimana caranya Mister mengeksplor kemampuan peserta didik? Karena tadi kan peserta didik tuh sebenarnya mereka tuh punya potensi ya kalau mereka belajarnya benar-benar gitu. Nah, uh, ada yang kemampuannya kurang, kemudian ada yang kemampuannya juga sudah cukup bagus dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lalu gimana cara Mister untuk mengeksplor mereka supaya dapat terlibat aktif dalam pembelajaran? Oke, untuk explore dan menggali keaktifan siswa itu sudah jelas kita memberikan pertanyaan formatif ya. Itu pertanyaan seperti itu saya selalu ajukan. Oke, kemudian selain itu juga karena memang kita saat ini itu apresiasi untuk anak itu sangat penting. Jadi apapun yang mereka jawab, baik itu benar atau salah, kita tetap memberikan apresiasi. Itu yang membuat mereka merasa dihargai, dan akhirnya mereka tidak akan pernah takut untuk menjawab pertanyaan gitu. Even mereka salah pas jawabnya gitu, tapi kita tetap harus memberikan apresiasi, bukan menyalahkan. Oh kamu salah, oh nggak bisa, bukan kayak gitu. Itu justru mereka akan lebih malas untuk menjawab. Tapi kalau misalnya kita oke, bagus sekali, percobanya sangat luar biasa, kemudian kita coba baik, kalau memang itu jawabannya belum benar, kita gali lagi ke pertanyaan ke apa namanya siswa yang lain, yang untuk membuat mereka berani untuk menjawab. Nah, selain itu terkadang kalau misalnya itu di gaming ya, pas gaming ya kita berikan reward khusus buat mereka yang memang sudah bisa menjawab pertanyaan yang memang sudah kita berikan secara bisa. Dan pertanyaan
pertanyaan lisan itu lebih konkret ya daripada pertanyaan-pertanyaan gitu. Oke, ini saya mau sharing aja gimana solusinya ya Mister. Karena waktu itu saya mengajar di satu kelas yang memang mereka tuh tidak interest belajar bahasa Inggris. Jadi pas saya masuk tuh kayak mereka bilang, ya bahasa Inggris. Kemudian pas saya ngajar gitu, oke, kita game dulu ya, karena kan biasanya kalian suka game. Nggak mau game nih, soalnya kita trauma dengan game itu. Jadi game nggak mau, kemudian belajar juga mereka tidak aktif ya, tidak interest karena mereka bilangnya tidak bisa bahasa Inggris, tidak suka bahasa Inggris. Jadi saya waktu itu karena saya juga masih terus belajar kayak saya ini harus gimana gitu biar membuat mereka tuh mau belajar bahasa Inggris. Nah, kalau menghadapi satu kelas yang semuanya seperti itu mostly Mister saya menghadapinya sebagian besar di dalam satu kelas itu memang tidak suka bahasa Inggris. Jadi 12. mereka kelas 10. Iya. Jadi itu kompak mereka bilang kita tidak mau game, kita trauma dengan game tersebut. Terus mau belajar juga. Miss saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak suka bahasa Inggris kayak gitu. Itu gimana cara menghadapinya, Mister? Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kenapa sih penting belajar bahasa Inggris. Kita kasih tahu, kita kasih mereka tahu. Kemudian yang kedua kita harus gali dulu kenapa mereka bisa bersikap seperti itu. Apakah begitu itu efek dari guru sebelumnya, atau memang efek dari diri kita sendiri. Nah kalau misalnya ini kan yang tadi saya lakukan, guru itu harus bisa berefleksi. Jadi kalau misalnya ternyata itu efek dari guru sebelumnya, ya kita cari pertanyaan, gitu kan. Cari pertanyaan yang bisa memancing apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu. Mereka pasti punya jawabannya, tapi mereka tidak mau mengungkapkan secara lisan. Nah, kita bisa berikan. Nah, itu yang diperlukan ketika kita masuk pertama kali di sebuah kelas atau misalnya sekian kalinya di kelas, kita perlu refleksi. Assessment before atau misalnya formatif yang sebelum kita masuk itu kita perlu tahu bagaimana perasaan mereka, kenapa mereka seperti itu, dan kalau misalnya itu memang ternyata pas masuk kita langsung di-judge seperti itu, ya udah, berarti kita cari tahu dulu penyebabnya apa, kemudian yang kedua cari solusinya, kemudian yang ketiga terapkan metode-metode yang membuat mereka bisa menghilangkan statement-statement mereka yang ada di refleksi awal. Kemudian yang ketiga refleksi lagi, dan itu continuous ya. Jadi dari mulai sebelum, kemudian persiapan, pelaksanaan, kemudian pasca. Nah pasca itu udah refleksi lagi. Kemudian apa sih yang harus diperbaiki lagi, apa sih? Jadi ketika kita menemukan, ya di gak usah jauh-jauh lah, kita di sayu ini kan 6 guru ya, dan keenamnya itu kan memiliki style yang beda-beda. Dari keenam orang ini, dulu waktu kelas 10 sama siapa, kelas 11 sama siapa, kelas 12 sama siapa, itu mereka pasti punya pengalaman masing-masing. Dan itu yang menyebabkan guru itu merasa selalu benar. Yang penting saya udah ngasih materinya, saya udah ngejelasin bla bla bla, kalau kayak gitu mah pakai video YouTube aja tuh. Nah, yang nggak bisa dilakukan YouTube, nggak bisa dilakukan AI itu feeling. Kenapa mereka seperti itu? Cari solusinya, terapkan alternatif pembelajaran, metode-metode atau strategi yang memang diperlukan untuk anak-anak. Kemudian kita cek hasilnya. Tadi kan kalau kayak kata Miss Tiara yang trauma game, nah itu seperti yang Mister bilang tuh kan bisa jadi dari guru sebelumnya. Kalau kata trauma tuh kayaknya most likely udah gara-gara sama guru sebelumnya. Itu statement aja. Oh, itu statement. Pasti statement. Dan saya yakin dari ke-36 anak di situ nggak semuanya tahu.
Iya, tapi mau Karena yang soundingnya yang kedengarannya Ya. gitu ya. Dan kita harus tahu penyebabnya apa sih yang menyebabkan, kemudian gimana pengalaman mereka belajar bahasa Inggris, seperti apa perasaan yang mereka alami, apakah mereka senang atau tidak, atau biasa aja, atau bahkan takut. Dan kita juga harus tahu eh, proses belajar yang seperti apa sih yang kalian inginkan. Kita harus tahu. Mereka ada pengen banyak game, mereka pengen banyak praktek, mereka pengen banyak speaking, pasti ada yang hal-hal yang seperti itu. Nah, kita harus mengolah semua itu menjadi sebuah strategi pembelajaran di modul belajar. Nanti kita lakukan. ya, tapi emang kami juga kalau mengajar suka nanya juga sih sama anak-anak, kalian tuh mau belajarnya seperti apa? Biar kami yang menyesuaikan, karena sekarang kan eh, bukan siswa yang menyesuaikan ke guru, tapi kitanya yang menyesuaikan ke mereka. Jadi kita tanya dulu, explore dulu mereka tuh belajarnya gimana, sukanya gitu kan, supaya membuat mereka juga tertarik. Nah, tapi di kelas itu ternyata gimana ininya, ya nggak usah belajar, Miss. Iya. Nah, gimana tuh, Mister? Nah, kalau udah seperti itu, balik lagi berarti ada yang salah di refleksi kita. Kenapa seperti ini? Jadi kalau adjustment kayak gitu udah endingnya, udah stop. Berarti ada hal-hal yang memang harus kita gali lagi. Buat pertanyaan-pertanyaan, kemudian sebarkan ke mereka, biar mereka mengungkapkan apa yang mereka alami dalam bentuk tulisan. It's okay di satu kali pertemuan itu khusus sesi curhat, nggak masalah, nggak masalah. Karena memang itu penting dilakukan. Kenapa? Satu, ketika kita tidak bisa menyampaikan materi yang kita memang harus sampaikan, karena tadi ya, karena udah ada penolakan, berarti kita gagal. Kalau kita gagal berarti nggak ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Otomatis kita harus mengantisipasi kegagalan tersebut seperti apa. Tadi refleksi dulu, dilihat dulu kenapa, bagaimana, kemudian kita coba terapkan strategi-strategi yang memang kita siapkan. Gitu. Kita coba di ini begini, kemudian ada reward, misalnya ada kita kasih sesuatu yang memang mereka tidak pernah alami sebelumnya. Jadi mereka, oh ternyata sama guru ini beda ya, gitu kan. Oh ternyata gamenya kayak gini ya. Oh enak kok ini. Itu yang diharapkan nanti endingnya. Jadi ketika kita selesai, kalau kalian praktek ketika kalian praktek selesai, balik lagi ke guru lama, ada kesan yang memang ditinggalkan oleh kita. Bukan berarti menyombongkan diri ya, tapi misalnya ada bahasa Miss enak sama Miss kemarin yang tadinya mereka menolak. Oke. Kembali lagi ya, Mister. Tadi Mister menyampaikan bahwa pertanyaan pemantik itu penting sekali ditanyakan. Berarti setiap pembelajaran haruskah ada pertanyaan pemantik? Kalau harus tidak, tapi at least ada minimal satu. Minimal satu. Karena memang when we are asking the condition juga itu penting banget. Jadi itu pertanyaan pemantik juga. Karena kalau saya bisa tahu kalau mereka, contoh yang gampang ya, perasaan yang paling membuat mereka bahagia di hari ini. Ketika saya misalnya siap masuknya, ada yang ketemu pacar, ada yang ini, ada yang itu, ada macam-macam. Oh ya, ada yang lagi sedih karena baru diputusin, ada yang ketahuan cowoknya selingkuh atau cewek selingkuh dan sebagainya. Nah itu bisa jadi bahan juga untuk kita buat improvisasi. Bisa juga itu dimasukin ke materi. Oke, berarti nggak berkaitan dengan materi juga nggak apa-apa. Pertanyaan pemantik. Lalu misalnya ya, tadi kita membahas tentang materi procedure text. Biasanya atau biasanya kalau Mister mengajar procedure text, pertanyaan pemantik
seperti apa yang disampaikan Mister untuk menggali pengetahuan mereka tentang prosedur tax. Oke, kalau saya karena memang biasanya saya ini ya, di awal itu selalu saya tanya, you know how to. Nah, itu how to itu salah satu pertanyaan yang memang saya selalu usulkan untuk presiden. Karena memang itu kan tahapan-tahapan ya. Jadi mereka bisa, oke, I know, bla 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 bla. Kemudian mereka ceritakan, do you know how to bla 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 bla. Nah itu nggak usah jauh-jauh, jauh dan yang harus relate sama itu yang mereka dan ada gitu. Jangan sampai you know how to make a piece of ring misalnya, itu kan nggak mungkin. Jadi lebih ke kontekstual ini. Dari semua kegiatan belajar yang pernah Mister lakukan di dalam kelas, anak-anak tuh lebih semangatnya atau kayak lebih mengeluarkan kemampuannya tuh di skill apa kalau dalam bahasa? Kalau di saya, kalau untuk di bahasa Inggris ya overall ya, overall mereka di speaking itu mereka senang. Memang apa namanya tidak terlalu berat, kemudian mereka ya biasa aja gitu. Mereka kan kalau misalnya biasanya kan di video ya kalau di kita. Yang paling mereka agak stres itu kalau udah disuruh reading. Reading. Kalau saya panggil kemudian checking their pronunciation, nah itu mereka udah deg-degan. Padahal sih biasa aja. Tapi mereka lebih sukanya speaking itu mostly. Lebih seneng. Jarang-jarang soalnya anak-anak suka speaking ya kayak. Ya karena prepared kan. Kalau prepared kan kita benar-benar bikin mereka. Oh, kalau tadi menggunakan flip class, kalau misalkan diberikan PR gitu untuk mereka atau project apa ke mereka tuh biasanya itu dapat mengeksplor kemampuan peserta didik nggak? Kayak memberikan PR, memberikan project. Kalau PR sudah nggak pernah ya 2 tahun. Nggak ada PR ya sekarang ya. Adanya project nih. Kalau misalnya project ya, karena project itu lebih ke skillnya itu lebih kena. Dan mereka bisa berkolaborasi gitu, dan nggak yang kayak stres gimana gitu. Kalau project kan enjoy sambil jalan. Tapi kalau PR kan harus dicoba di rumah gitu. Dan saya nggak sukanya PR itu sebenarnya karena kecenderungan untuk mencontek itu sangat tinggi ya prioritas. Jadi kalau di kelas saya kalau misalnya ada ya yang di situ yang sudah baku gitu, saya ada type tugas mengerjakan soal dan lain sebagainya, saya pasti ngambil anak yang paling nggak tahu nih anak beberapa anak yang memang sumber lah gitu. Kita lihat ke bawahnya kalau saya sama gitu. Apalagi sekarang ada AI nih sekarang anak-anak kalau dikasih PR ya bukannya dia minta bantuan sama AI yang pinter ya. Dan yang enak kalau kayak gitu, yang enak itu ya spoken test. iya biar kelihatan sesungguhnya kemampuan. Oke. Tadi kan project akhirnya kalau dalam prosedur teks itu menulis ya. Apakah kalau misalkan kayak mempresentasikan hasil prosedur teks itu juga Mister ajarkan juga atau Mister berikan mereka untuk melakukan kayak praktek dari apa yang mereka tulis. Jadi final project itu memang writing ya. Jadi writing yang difokuskan untuk untuk penilaian gitu kan. Setelah itu, otomatis mereka kan perlu sesuatu yang mewadahi mereka untuk berekspresi. Salah satunya ya tadi. Setelah mereka contoh misalnya cara membuat
cover ice cream. Nah, di situ mereka akan membuat sebuah teksnya udah selesai nih. Oke, kamu teksnya bagus nih. Yuk kita presentasikan dan praktekkan menjadi sebuah spoken product, speaking ya. Mereka jadi speaking, kinesthetik mereka juga jalan. Itu lebih menarik juga. Jadi tidak hanya, jadi di awal mah seolah-olah kita cuma writing doang, tapi di endingnya mereka ada produk juga, mempresentasikan hasil dari tulisan. Dan itu salah satu reward juga untuk mereka gitu, dari mereka, hasil dari mereka. Lalu Mister, untuk produknya itu kalau boleh tahu, produk dalam bentuk presentasi video atau praktek di depan kelas atau bagaimana? Biasanya di depan kelas, kecuali yang agak-agak sulit ya, maksudnya mereka ngambil tesnya misalnya yang bagaimana cara mengganti oli motor, itu juga kan nggak mungkin dipraktekin di kelas. Mereka bisa menggunakan. Berarti nanti mereka sambil mempraktekkan apa yang mereka tulis dalam bentuk praktek nyata begitu, lalu dia juga presentasi dan speakingnya jalan, kinestetiknya juga ada begitu. Berarti apakah Mister memberikan kebebasan ke mereka kayak kalian misalnya presentasinya mau apa gitu, mau di depan kelas atau mau bikin video? Dikasih pilihan seperti itu atau tidak? Kan karena memang kita di writingnya dulu, jadi kita juga bisa menganalisis kalau misalnya itu bisa digunakan di Kelas. memungkinkan atau di presentasi yang kelas, tapi kalau tidak memungkinkan silakan dibuat videonya. Nanti video tetap ditayangkan di kelas. Oh, jadi yang melalui video tuh mereka bikin videonya dulu, habis itu di pertemuan selanjutnya gitu ya, mereka mempresentasikan video mereka. Yang Oke, Mister, saya akan menanyakan bagaimana sih siswa itu dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang materi-materi yang mereka pelajari. Kayak how to make sure if they understand the topic that they have learned. Itu ya masuknya ke formatif ya, formatif, kemudian dan di situ juga kita bisa lihat juga dari refleksi apa saja yang sudah mereka dapat, apa yang menjadi kesulitan mereka, dan apa yang akan mereka lakukan untuk memberikan solusi terhadap kesulitan mereka. Itu juga nanti kita bisa analisis lagi sehingga kita bisa mengetahui, oh iya ternyata ini yang masih belum bisa mereka pahami dengan sempurna. Berarti apakah ada penekanan untuk misalnya Mister tuh lebih condong ke refleksi diri atau lebih condong ke asesmen formatif atau semuanya setara? Sama aja. Jadi semua kita lakukan selama itu bisa memberikan dampak positif untuk kami. Lalu Mister, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Mister itu meningkatkan hasil kerja siswa dari revisi-revisi yang ada? Kayak bagaimana langkah-langkah agar hasil kerjaan mereka itu bisa lebih bagus seiring berjalannya waktu dengan adanya revisi gitu. Oke. Hasil pekerjaan mereka itu pasti tidak ada yang sempurna dan kita juga tetap harus selalu menggunakan revisi. Nah, untuk hal-hal tersebut, untuk menyempurnakan hasil pekerjaan mereka itu kita selalu merefleksikan, checking lagi, kemudian melakukan revisi, kemudian diperbaiki dan selalu melakukan evaluasi. Jadi nanti endingnya memang tidak ada yang sempurna, tapi at least itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Karena memang setiap individu kan pasti mereka beda-beda tuh, gitu kan. Kalau misalnya udah mentok nih, udah disuruh revisi final, misalnya disuruh revisi A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian mereka tetap nggak bisa, gitu kan. Oke, berarti kemampuan mereka sudah di sini. Ada yang memang tidak perlu revisi atau ada yang revisi
sekali langsung jadi, langsung beres semuanya udah optimal. Ada yang berkali-kali dan nggak bisa-bisa. Lalu kalau ngomong kalau anak yang mungkin kurang dapat mengikuti alur pembelajaran, tidak seperti anak-anak yang lain, mungkin kasarannya lebih agak sedikit tertinggal daripada teman-temannya. Kalau mereka belum bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, apakah anak tersebut akan dibiarkan saja atau akan diberikan ini loh seperti ini yang betul atau bagaimana oleh Misalnya? Standarnya diturunkan. Kalau standar IPK. Turunkan. Berarti diferensiasi pembelajaran. Tapi apakah Mr. Adi memberikan informasi juga kalau ini loh seperti ini hasil dari kelompok yang memang sudah bisa, ini harusnya seperti ini gitu. Ada. Tapi nggak selalu ya. Jadi itu bisa kita jadikan tutor sebaya. Jadi misalnya di kelompok satu itu udah oke, kelompok dua belum oke, kita minta bantuan kelompok satu atau kelompok dua kita untuk bertanya seperti apa sih yang benar ke kelompok satu. Baik. Lalu selanjutnya Mister, bagaimana sih Mister itu dapat mendorong peserta didik Pak Ahmad untuk merenungkan pembelajaran serta kinerja yang mereka lakukan selama proses pembelajaran. Bagaimana cara yang sering Mister lakukan atau yang menurut Mister paling utama harus dilakukan seperti apa biasanya? Kalau untuk itu berarti penilaian diri sendiri ya, dan diri sendiri, kemudian penilaian sesama rekan sejawat, dan kemudian refleksi. Refleksi itu udah harus selalu dilakukan setiap akhir dari pembelajaran, dan itu bisa memberikan informasi sebenarnya apa sih kan yang dialami oleh anak-anak, bagaimana perasaan mereka, kemudian apa yang materi yang sudah dipahami dan yang belum dipahami, dan itu bisa jadi bahan juga untuk kita di pertemuan berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Kalau dari pertanyaan yang barusan saya ajukan seperti sudah jelas ya, mungkin saya akan next ke pertanyaan berikutnya. Menurut Mister, bagaimana sih cara Mister itu membimbing peserta didik dalam melakukan penilaian diri, refleksi, atau penyesuaian diri terhadap kemampuan dirinya dan kemampuan teman-teman? Oke, kalau refleksi biasanya kita selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan itu kemudian ketika mereka sudah selesai semua kita kan otomatis analisis tuh. Setelah dianalisis baru nanti oh si A ini ternyata seperti ini, si B seperti ini, dan itu bisa memberikan kita gambaran ketika nanti misalnya di kelas tersebut dan bertemu dengan kelompok itu atau siswa tersebut, treatment kita itu harus seperti apa. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk evaluasi ya sudah jelas ketika mereka belajar dan lain sebagainya, kita mengetahui jawaban yang mereka berikan gitu kan dari hasil tadi, refleksi tadi, kita bisa memberikan motivasi, kemudian memberikan support kepada anak gitu kan yang membutuhkan ekstra perhatian maupun ekstra pemahaman, dan mereka bisa tetap belajar. Dan yang penting di dalam satu kelas biasanya selalu ada agen yang bisa saya tunjuk gitu kan untuk mendampingi siswa-siswa yang memang belum optimal. Jadi mereka-mereka yang di high grade gitu kan, yang di level atas gitu kan, mereka akan diterjunkan untuk memberikan pendampingan ke teman-teman mereka. Oke. Terkait anak-anak yang mungkin Mister cap sebagai ada di high grade, itu apakah Mister melihat dari rata-rata nilainya atau dari attitude selama pembelajaran atau bagaimana Mister? Secara keseluruhan. Kalau dalam satu kelas kan biasanya ada 3 atau 4 orang yang memang dia levelnya di atas, dan itu nanti akan dibagi dan tanggung jawab kamu nanti di si A, si B, si C. Jadi mereka diberi tanggung jawab. Yang misalnya materi A, nanti kamu siapin ya untuk si A, si B, si C. Usahakan agar mereka bisa menjawab atau mereka bisa mengetahui tentang materi yang diajarkan. Lalu Mister, pertanyaan selanjutnya, menurut Mister bagaimana sih peserta didik itu bisa terlibat atau bagaimana cara Mister itu mendorong peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran yang aktif dan sehingga mereka itu memiliki pandangan ke depan yang baik dan mereka
punya tujuan akhir. Lalu yang terutama bagaimana cara menekan peserta didik agar mereka itu punya semangat belajar yang tinggi. Keterlibatan mereka itu biasanya di diskusi ya. Jadi kalau misalnya saya biasanya lebih banyak ke kelompok kemudian, dan itu bisa memberikan efek keterlibatan yang lebih signifikan ketimbang percentage ya. Kalau saya menjelaskan sesuatu lebih baik mereka yang mencari informasi, menjelaskan, memberikan rekan yang lain, kemudian rekan yang lain bertanya tentang apa materi yang mereka berikan gitu kan, dan itu lebih efektif untuk mengoptimalkan keterlibatan siswa. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya, saya akan bertanya bagaimana sih menurut Mister, bagaimana cara Mister membantu peserta didik untuk melihat apa yang telah mereka pelajari, apa yang mereka telah ketahui, dan bagaimana eh, apa ya kayak bagian-bagian yang harus ditingkatkan gitu. Itu ada di refleksi, hasil dari refleksi, kemudian nanti itu ditindaklanjuti dengan kalau refleksi kan kita tidak hanya tulis ya, kita bisa juga pakai form dan lain sebagainya. Kemudian selain itu kita bisa juga memberikan motivasi untuk di awal ya, karena memang saya selalu pakai flip class jadi lebih enak, jadi agak jarang menemukan materi-materi yang memang sulit. Bahkan mereka lebih senang sharing sama teman-teman daripada sama saya. Tapi kalau ditanya tahu. Oke, mungkin canggung ya kalau sama Itu gurunya. benar-benar nyata itu. Kayak Iya. kita jelasin, tapi tuh mereka nggak ngerti. Tapi ketika temennya jelasin tuh baru mereka ngerti gitu. Iya, mungkin. Mereka perlu dengan bahasanya sendiri. Makanya itu yang disebut tutor sebaya. Jadi mereka ketika mereka diskusi itu misalnya dalam satu kelompok nih, ada 5 orang, 3 orang udah oke. Nah, yang 2 orang saya tanya lagi, nggak tahu. Coba minta bantuan sama yang 3 orang yang udah oke ini tanggung jawab kamu ya. Kamu dalam satu kelompok, kamu bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman yang bisa. Gimana caranya mereka bisa sampai bisa. Nah itu mereka lebih masuk gitu, daripada kita yang jelasin lagi. Mungkin kalau tutor sebaya mungkin mereka bisa leluasa bertanya gitu ya, kayak bertanya pakai bahasa sederhana dan nggak merasa malu. Mungkin karena itu, ya mungkin karena itu mereka jadi lebih paham mungkin ya. Saya juga sering menemukan seperti itu sih. Berarti pembagian kelompoknya, apakah di setiap kelompok tuh harus ada yang kayak master the materi atau gimana? Nggak harus. Kalau kayak gitu nanti ujung-ujungnya mengandalkan. Iya. Jadi lebih baik ya benar-benar shuffling itu ya benar-benar shuffling. Bisa aja ketemu kelompok bawah semua, tapi kan mereka akan punya effort yang lebih untuk memahami materi yang ditugaskan gitu kan. Materi yang sedang dibahas. Mereka dan itu terjadi gitu. Jadi makanya saya tidak pernah mengelompokkan anak ini di tengah, atas, tengah, bawah gitu enggak. Meskipun saya tahu oh ini ada di atasnya, tapi saya nggak pernah menyampaikan oke untuk nilai yang peringkat 1 sampai ini. Tapi saya tahu mereka kalau di sini, oh ini harus. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih Mister itu dapat mengakomodasi gitu berbagai kebutuhan siswa yang mungkin meliputi kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan mereka, gaya belajarnya, pengetahuan yang sebelumnya mereka sudah miliki, serta minat belajar peserta didik. Lalu bagaimana kayak agar sejalan dengan arah materi yang telah ditetapkan begitu. Ya, di awal kita melakukan analisis ya, pemetaan dulu untuk belajar, kemudian ya, baik itu asesmen kognitif maupun non kognitif itu jadi bekal kita nanti untuk menyusun sebuah rangka atau misalnya mau belajar yang nanti bisa diterapkan di pembelajaran. Jadi nanti model pembelajaran yang tepat seperti apa, kemudian
bagaimana kita bisa menyusun sebuah strategi pembelajaran yang tepat. Kalau misalnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembelajaran atau perkembangan, itu saya biasanya selalu memberikan refleksi di akhir pembelajaran yang nanti akan bisa diakomodir di pertemuan berikutnya, tidak saat itu. Oke. Oke, kalau misal dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada sesuatu yang tidak terduga, bagaimana sih cara Mister menyesuaikan hal tersebut agar lagi-lagi agar tujuan pembelajaran itu terlaksana? Yang jelas jangan menggunakan emosi, itu yang udah pasti. Jadi kalau saya di dalam pembelajaran itu ada sesuatu yang mengakibatkan perubahan situasi ya di dalam kelas, gitu kan. Kita harus tetap tenang, kemudian kita bisa memberikan motivasi, di riset lah ya, di riset, harus berpikir cepat, kemudian bisa meriset dan bisa mengembalikan suasana ke dalam suasana yang memang kita inginkan. Cara-caranya ya banyak, bisa mengalihkan perhatian atau memberikan tiba-tiba memberikan games, kemudian memberikan reward dan lain sebagainya. Kalau semisal Mister itu sudah menetapkan kegiatan pembelajaran hari ini mau ini, tapi semisal karena ada suatu kendala, misal sekolah tiba-tiba mengadakan acara yang mengakibatkan kayak soundnya terlalu keras dan mungkin suara kita tidak terdengar atau seperti itu, intinya membuat suasana kelas menjadi kondusif karena suatu hal yang mungkin tidak dapat kita hindari. Kalau Mister itu biasanya seperti apa, Mister? Kalau saya depend on ya, kalau misalnya ternyata kalau misalnya ternyata suasana terlalu berisik, misalnya membuat ini kalau diskusi spoken ini tidak akan benar. Jadi saya biasanya pakai kemudian bisa kita di situ langsung assessment informatif yang memang materi kita baru setengah nih, oh ya udah sampai sini dulu. Nah, nanti yang di situ tidak membutuhkan suara gitu kan, kalau misalnya kita memang membutuhkan suara. Tapi kalau benturannya yang lain, misalnya suasana kelas yang misalnya tadinya dingin jadi panas karena AC yang mati dan lain sebagainya, nah itu saya bisa jalan keluar. Jadi guru ya harus Fleksibel ya, dan fleksibel because it's based on Salma's experience. Itu pengalaman pribadi saya. Pas itu saya sudah merancang pembelajaran akan seperti ini, tapi ternyata di lapangan itu ada kegiatan P5 yang mana suaranya sangat menggelegar. Waktu itu memang saya merencanakan kegiatannya listening, ya kan tidak mungkin terdengar gitu kan. Jadi kalau pengalaman saya berikan tugas ke mereka yang mereka bisa mendengarkan sendiri lewat HP biar bisa diginiin gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Itu juga bisa, tapi ya balik lagi tadi kondisinya apakah masih tetap bisa memungkinkan atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan, karena kalau misalnya dipaksakan ujung-ujungnya nggak benar. Iya. Jadi lebih baik prepare for another plan misalnya, untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna ke anak-anak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Mr. Adi sendiri, pengalaman belajar apa sih yang paling baik sehingga siswa itu dapat mengembangkan serta memperdalam materi yang mereka pelajari? Oke, pengalaman belajar yang paling baik adalah pembelajaran yang memang di situ dia lebih kontekstual. Jadi lebih ke pengalaman sehari-hari mereka, pengalaman di rumah mereka atau di, dan itu bisa lebih dikenang ya, lebih dikenang dan nempel daripada kalau misalnya kita memberikan sebuah pembelajaran atau materi yang memang mereka sendiri tidak pernah tahu. Oke, berarti lebih menekankan ke pemahaman kontekstual yang mungkin familiar dengan kehidupan sehari-hari ya, gitu ya. Dan saya yakin itu bisa mereka gunakan. Oke. Lalu bagaimana sih cara Mister itu meminimalisir
meminimalisir kesalahpahaman, karena kan kalau kita menjelaskan sesuatu pasti ada persepsi yang bercabang di antara siswa. Mungkin ada misinformasi lalu diteruskan oleh temannya dan informasi itu terus berlangsung beruntun begitu. Nah, bagaimana cara Mister sendiri itu meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman yang dialami oleh siswa? Ya, karena untuk meminimalisir hal tersebut, otomatis kita di awal itu harus jelas dulu materi apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita butuhkan, dan flip class itu sangat membantu ketika pertemuan sebelumnya kita mengetahui, oh iya, materi yang akan disampaikan itu tentang ini. Nanti silakan Anda cari informasi sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya tentang materi ini. Apa saja yang harus dicari, nah itu juga pertanyaan-pertanyaannya kita harus berikan. Misalnya definition-nya, kemudian structure-nya, language feature-nya, dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa membantu kita untuk meminimalisir misunderstanding yang dialami oleh anak-anak. Dan itu sangat membantu, bukan hanya membantu ya. Saya tidak menemukan, ketika saya menerapkan hal tersebut, saya tidak menemukan, oh ternyata ini, enggak ada. Karena mereka ketika ditanya mereka udah tahu, karena mereka udah baca terlebih dahulu. Itu lebih enak. Flip class itu sangat berpengaruh ya terhadap agar siswa tidak memiliki salah paham yang keberlanjutan begitu. Oke, baik. Saya baru mendapatkan informasi baru nih. Sebelumnya saya jujur belum pernah menemukan guru yang rutin menerapkan flip classroom di pembelajarannya. Jadi ya mungkin karena ada insight dari Mr. Adi, ya mungkin saya bisa menerapkan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Gitu. Insight. Oh ya, my mistake. Oke, lalu sharing terakhir nih, Mister. Saya pengen tahu aja nih, Mister, bagaimana sih cara Mister itu mengatur serta mengurutkan pembelajaran agar siswa itu terlibat dan mereka juga pembelajarannya dapat berjalan lebih efektif. Kalau dari Mister sendiri itu biasanya Mister menerapkan cara yang seperti apa? Yang jelas, yang paling utama ya, bagaimana materi itu bisa tersampaikan itu dari kondisi dari kelasnya. Bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas, itu yang paling utama. Dan di awalan itu untuk doa, kemudian kalau misalnya bisa ya kita udah bisa mindfulness. Di situ bisa memfokuskan anak terus ke materi yang sedang kita ajarkan, pelajaran yang kita sedang ajarkan, kemudian ke kita juga. Jadi itu bisa memberikan efek, good effect buat kondisi kelas. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya keterlibatan anak itu ya sudah jelas kita menyusun sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang di situ berhubungan dengan materinya. Kemudian dari situ kita bisa mengetahui, oh ternyata. Dan kalau misalnya itu materinya baru, ya sudah jelas kita harus ada asesmen juga, asesmen formatif yang formatif, itu bisa kita bisa mengetahui seberapa sih. Oke, apakah ada cara sendiri untuk mengurutkan atau menstrukturkan proses pembelajaran supaya lebih efektif gitu misalnya? Kalau saya sih selama ini ya pakainya kayak gitu aja, jadi nggak terlalu ribet ya. Saya juga nggak tahu apa memang karena bahasanya juga gitu. Karena guru-guru lain ada yang nggak masuk ya masih ribut aja. Kalau saya ketika masuk ya anak langsung di. Saya juga nggak tahu kenapa. Oh yang jelas saya lebih Bawaan. Itu sharing dari murid saya. lebih ke ini ya, lebih ke oh ya ternyata ini gitu. Jadi itu bisa kalau misalnya strategi khusus ya yang jelas ketika boring ya harus ada sesuatu yang bisa memecahkan gitu kan, baik itu ice breaking maupun game ya itu harus kita tetap persiapkan. Kayak jadi guru ya tadi harus bisa lebih pintar daripada nggak cuma dari materi ya, tapi bagaimana strategi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak. Kalau boring all the time, siswanya gimana? Boring all the time berarti dia ada hal yang aneh dong. So, kalau misalkan apakah ada pastinya ada pengaruh ya Mister Kak. Soalnya kemarin saya masuk nih
mereka kayak udah lemes karena alasannya Jam keberapa? tugasnya banyak. Jam Ke abis jam 11. jam 11. Jam 11 siang. sampai jam 12.30. Nah itu bisa diajak dulu, di reattract dulu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu, yuk kita main di luar yuk. Gitu. Yuk kita main materinya apa nih? Bisa nggak disambungin sama yang di luar? Kalau misalnya perlu kita keluar ke outdoor activities, mereka bikin project dari itu nggak masalah. Yang penting itu berhubungan sama materi kita. Gitu. Jadi agak nyimpang dikit ya nggak masalah. Yang penting kita bisa mereka punya aktivitas. Kalau di luar kan mereka lebih lebih fresh ya, nggak ngeliat gurunya aja, gurunya gitu doang. Ya. Kalau di luar kan coba cari objek ini deh, misalnya materi tentang descriptive text. Kita baru menjelasin sampai language features misalnya. Kamu momen yang kayak gitu, udah dia langsung sikat nggak masalah, langsung keluar yuk keluar kita cari sebuah benda, kamu fotoin, kamu apa namanya, coba deskripsikan benda tersebut, nanti kita masuk lagi ya 30 menit, nanti di dalam kita cerita, kamu kelompok kamu cerita di lebih ngena gitu. Jadi mereka kan lebih lebih apa ya, mereka lebih bersemangat, karena kalau di kelas doang ya baru gitu. Dan saya juga kalau ngajar, kalau misalnya keluar itu orang udah buru buru, tapi pas masuk lagi mereka cerita. Tapi apakah itu berpengaruh nggak sih, Mister? Kayak saya kan jam di tengah-tengah nih. Nah, jam sebelum-sebelumnya nih tugasnya banyak gitu. Akhirnya pas saya masuk tuh kayak nih sini saya udah nulis panjang banget dan banyak banget jadi capek, terus otaknya juga capek kayak gitu. Itu bisa mindfulness, bisa kayak strategi mindfulness. Jadi pakai teknik stop itu digunakan, dan itu bisa reset at least ya 30 or 35 minutes. Ya, Jadi 25 menit itu mungkin masih bisa kita masuk. Tapi kita harus bisa ngatur strategi ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya ketemu momen yang kayak gitu, otomatis anak tuh udah lost spirit ya. Jadi mereka udah nggak bisa ngapain gitu lah istilahnya. Nah, kita coba ajak, coba deh cari tentang mindfulness, kemudian cari tentang teknik stop, bagaimana caranya, itu bisa. Itu paling cuma 10 menit, 10 menit, 10 menit nerapinya. Nah, kemudian itu bisa charge ya kurang lebih ya, 20 menit ke depan. Nanti setelah 30 menit kalian harus mikir lagi. Soalnya 3 jam deh. Stop, teknik stop yang diam, inhale, breathe. Itu bisa dipakai. Jadi mindfulness mereka bisa fokus lagi. Itu Bisa berkaitan pakai dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang kami sedang jalankan ini. Ya. Itu saya pernah menerapkan, sharing aja nih teman-teman ya. Saya pernah menerapkan mereka teknik stop, inhale, exhale, hold the air for about 8 seconds gitu. Nah, mereka tuh lucu-lucu, Mister. Ada yang gitu. Terus abis itu ketawa semua kan, pecah suasananya kelas. Jadi ada yang nahan napas terlalu lama, ada yang tanya, Miss ini sampai pulang ditahan nafasnya gitu. Ya jadi menurut saya kalau teknik mindfulness itu nggak hanya siswa bisa berkonsentrasi, tapi kayak agar suasana kelasnya juga bisa pecah gitu. Kalau ada anak-anak yang mungkin lucu ya gitu, yang lucu bisa membuat teman-temannya ketawa, dan itu berasa banget sih kebersamaannya gitu, kayak wah ini ternyata teknik simple ini bisa buat anak-anak gak ngantuk lagi gitu. Yang tadinya ngantuk, ada satu anak di pojokan pas itu ngantuk sebelum pembelajaran. Tapi setelah teknik mindfulness itu ada anak yang lucu ya seperti itulah gitu. Di sini ditahan nafas sampai pulang gitu. Ya semuanya ketawa, dan akhirnya anak tersebut udah nggak ngantuk lagi sampai pembelajaran berlangsung. Menurut saya itu sangat berguna sekali, teknik simple yang mungkin bermakna sekali. Ya karena psychological study ya gitu ya. Juga
dari 2020 yang PSI. Itu kan di grup penggerak di modul saya. So it's sebenarnya ya sama sebenarnya ya. Materi Jadi gini, yang kita sama materi Mister guru penggerak itu diturunkan ke PPG Daljam, diturunkan ke P3 itu kalau misalnya dia Prajam Sertifikasi. PPG Daljam dulu ada di situ. Kemudian dia kalau misalnya dari CPNS mau ke PNS, kalau dari P3 orientasi, di orientasi juga ada. Kemudian di PPG Prajam juga ada, tapi di PPG Prajam memang lebih. Nah itu yang biasanya yang ngasih pembelajarannya ya psikolog. Kalau saya dapatnya dari psikolog. Di trainernya psikolog semua. Kalau pas PS. Saya dapat banget. Intonasi untuk bicaranya juga kita nggak boleh asal. Kalau asal ya kadang ya tadi bukannya fokus malah jadi bubar semua. Ya, begitu sharing-sharing sedikit tentang materi pembelajaran sosial emosional ya. Ya, mungkin dari sekian banyak pertanyaan yang kami ajukan yang mungkin isinya sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan juga dalam proses pembelajaran, mungkin ya akan kami jadikan bekal untuk sebagai bekal guru, calon guru lebih tepatnya. Ya, semoga kita bisa menjadi sosok yang inspiratif seperti Mister Adi. Sangat-sangat inspiratif dan bisa dijadikan panutan ya oleh guru-guru semua dan rekan-rekan PPG semua. Ya mungkin dari teman-teman sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lain atau dari Mister Adi sendiri? Yang jelas pesan saya satu, ini udah ada wacana kalian akan ditaruh di sekolah. Khususnya bahasa Inggris ya, Fokus ke motivasi mereka dan mereka mau belajar bahasa Inggris. Karena kita nggak tahu mereka akan belajar bahasa Inggris di saat kita mengajar atau 5 tahun ke depan. Kita nggak pernah tahu. Karena saya sendiri dulu di pelajaran bahasa Inggris biasanya saya baru senang bahasa Inggris itu di kelas 3 SMA dan baru fokus ya pas kuliah. Itu juga sama. Dan saya ada temen yang dia nggak suka bahasa Inggris tapi dia masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. Makanya kita nggak pernah jangan pernah underestimate siapapun itu murid kalian dan kita nggak pernah tahu mereka akan jadi apa 5-10 tahun ke depan. Jadi fokus ke memberikan materi dan juga motivasi agar mereka mau belajar. Itu sih yang penting. Jadi kalau saya ternyata ditempatkan di pelosok antah berantah gitu kan yang mereka ABC aja nggak tahu, nggak usah fokus ke kurikulum. Kalau saya ya nggak usah fokus ke skillnya, fokus ke motivasi biar mereka tuh ada interest, ada apa namanya curiosity. Oh iya, bahasa Inggris wah, dan mereka akan mempelajari dengan sendiri tanpa harus kita yang ajar. Itu aja sih. apa ya, kefleksibelan itu penting ya, nggak Ya. melulu tentang misalnya dari kurikulumnya seperti ini nih, jadi kita harus menyampaikannya seperti ini, sedangkan di real life-nya ternyata beda banget gitu kan, jadi memang harus disesuaikan sama keadaannya. Betul. Dan ya kita tahu aja lah bahasa Inggris di Bali, bahasa Inggris di sini itu semuanya beda-beda. Bahkan kalau di Bali anak SD itu udah diajar udah bisa bahasa Inggris meskipun dia belum bisa nulis. Dan itu ya karena memang faktor kebutuhan dan di sana mostly bahasa Inggrisnya ya inilah Tourism. dan kadang ada yang kalau yang saya lihat di sana mereka nggak perlu ya tadi you understand I understand what So we don't care about the grammar. dan motivasi itu penting banget itu saya rasakan di anak saya sendiri gimana mereka kelas 3 SD ngejar bule minta foto sama bule pakai bahasa Inggris dan
setelah itu sampai dengan sekarang dia kalau bikin status kelas 4 SD ya pakai bahasa Wah, Inggris. keren banget. Jadi, Nah, oh ternyata dari situ. Mr. Addison. Yes. Iya sih, tapi saya nggak pernah ngajarin gitu, nggak pernah ngajarin. Dia, saya cuma bilang, kamu minta foto sama saya kasih uang nanti, dan dia excited banget. Jika ngeliat itu apa ya, 2 hari dua hari dia bisa berani mengumpulkan keberanian buat ngejar orang terus minta foto gitu. Because of the money sih. Ya, Iya, motivasi. tapi Tapi kan kakaknya itu kakaknya motivasi. nggak berani, kakaknya nggak berani, kakaknya nggak mau. Padahal istilahnya lebih lebih banyak belajar bahasa Inggris kakaknya daripada dia. Ya, gitu. Ngomongnya gimana kayak gini, udah sekali doang. Nanti habis itu dia ngajarin gini ya, gini ya. Oh, udah keringet gede sih. Dan keberanian itu yang bisa mendongkrak dia. Karena mungkin sekarang faktor game kali ya, Sir. Karena adik saya aja sendiri mungkin Itu dia bisa. ngelihat saya juga kan jurusan bahasa Inggris, mungkin dia mungkin tertarik karena dilihat nih kakaknya bisa bahasa Inggris, ya bisa lah maksudnya daripada di daerah lingkungan keluarga gitu yang mostly nggak bisa sama sekali. Terus dia juga kan sekarang game ya, rata-rata game bahasa Inggris, Roblox, Minecraft dan lain-lain. Kadang dia telepon-teleponan di game sama teman itu dia ngomong bahasa Inggris. iya. Mungkin Same. anak-anak sekarang motivasinya lebih ke game gitu mungkin ya juga. Tapi kalau yang pertama itu dia ngerti bahasa Inggris tapi pasti. Ini tadi pakainya game, kemudian lalu dia kalau yang kedua dia lebih ke komunikasi. Jadi kalau misalnya komunikasi dia, yang saya kaget itu apa ya, terus saya bilang apa ya, terus dia bilang menyatakan disagree, terus dia bilang I don't think so. Wow. Oh, belajar dari I Mas. don't think so itu kayak levelnya ini. Kan kita kalau yang basic mah kayak nggak mungkin bilang I don't think so. Dari mana belajar sih? Sosial media sih rata-rata. Iya gitu. Makanya saya bilang motivasi itu penting. Jadi ketika kalian ngajar, dimanapun kalian ngajar, cek dulu. Nah, kalau udah mereka udah termotivasi, mau kita ngasih materi sesusah apapun itu udah gampang. Balik lagi dengan kebutuhannya. Dari Mr. Adi cukup, mungkin dari teman-teman sebelum kita closing apakah ada yang mau menambahkan atau Kalau saya pribadi informasi yang sudah disampaikan oleh Mr. Adi sudah sangat jelas ya. We have many insights. ya? Kalau dari Miss Tiara sendiri? Insights. No. Oke, kalau dari saya sendiri ya sama seperti teman-teman saya mungkin sudah sangat jelas karena menurut saya Mr. Adi sangat inspiratif ya. Jadi ya terima kasih banyak Mr. Adi atas sharing-sharingnya untuk hari ini. Kita cukupkan saja. Terima kasih banyak Mister untuk waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih juga sudah berkenan untuk sharing banyak sekali ilmu baru. Ya, pokoknya terima kasih banyak Mister. Semoga di lain kesempatan kita bisa melaksanakan sharing-sharing seperti ini lagi ya. Tolong dibimbing kita. Aman. Ya, cukup sekian untuk sesi sharing-sharing hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan atau perbuatan yang kami lakukan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman PPG dan teman-teman guru. Sampai berjumpa kembali.